Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tuh aku mau cerita tentang kabar bahagiaku. Yang alhamdulillah beberapa bulan yang lalu tuh anak aku yang pertama yang bernama Adnan Al-Fatih, dia baru menyelesaikan kalau di tingkatannya itu strata PAUD, tapi beliau itu lulus dari Bimbang A I U E O dengan nilai yang cukup baik sih menurut aku, sehingga dia dapat membaca kalimat-kalimat huruf-huruf vokal. Di situ aku bahagia banget karena Adnan udah lulus dari Bimba, dan yang lebih bahagia lagi karena Adnan Al-Fatih itu masuk sekolah dasar SD atau MI. Dan itu tuh sangat momentum yang bahagia banget gitu sebagai seorang ayah yang mempunyai anaknya itu udah sekolah dasar. Itu kayak mencerminkan bahwa ya Allah, dulu tuh kita kayak gitu ya, disekolahin sama orang tua kita gitu. Aku dulu disekolahin sama orang tuaku gitu, Minur, Bapak Agam. Ya pasti dia akan bahagia banget karena kayak ada satu prestasi yang jadi kita yang rasakan gitu, kayak alhamdulillah ya aku udah bisa gitu. Secaranya deh wasilah Allah Subhanahu wa taala kita kayak alhamdulillah ya udah bisa nyekolahin anak gitu. Dan aku sih menganggap itu semua sebagai balas budiku atau balas bakti kita kepada orang tua gitu. Secara kita nggak bisa balas kebaikan orang tua kita, ya sekarang kita balas kebaikan itu untuk menyekolahkan anak-anak kita gitu. Kayak kita, Minur, Bapak Agam, ini aku balas kebaikan-kebaikanmu yang udah mengeluarkan waktunya, finansialnya, dan juga kefokusannya dalam merawat anak, sehingga aku bisa sekolah dasar ini, menjalankan sekolah gitu. Dan aku melihat Adnan Al-Fatih itu ya kayak cerminan diriku gitu, cerminan diriku waktu kecil. Dan dia itu anak yang sangat luar biasa ya, cukup cerdas sekali, cepet nangkep pelajaran, baca juga sekarang udah lancar. Dan juga Adnan, selamat ya Adnan, kamu udah masuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah Syarjul Falah. Dan itu tuh sekolah ayah dulu, sekolah mama dulu juga, mama, ayah, Mi Nur, almarhum Bapak Aga, mungkin Mi Eng juga, dan semuanya tuh amu amat, pokoknya keluarga kita tuh pada sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Syarjul Falah Adnan ya. Makanya kita harus bangga sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Sirpal Adnan. Pasti Adnan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan juga Adnan, bukannya ayah ini nggak mau masukin kamu ke Madrasah Ibtidaiyah yang plus gitu Adnan, tapi ayah kayak seakan-akan pengen menyesuaikan kayak vibrasi kita gitu, kayak standarisasi kayak kita. Bukannya mampu ya, kalau mau dipaksain ya ayah insya Allah bisa dan berani, tapi ayah nggak pengen di tengah-tengah pelajarannya, di tengah-tengah sekolahnya Adnan ada juga vibrasi ayah yang menurun gitu. Maksudnya vibrasi bukan vibrasi keberlimpahan, ada vibrasi yang down, vibrasi di bawah keberlimpahan kayak gitu Adnan. Kenapa ayah pilih Adnan sekolah di MI plus yang reguler? Karena memang banyak masyarakat yang udah merasa kayak MI di situ tuh kayak banyak duit gitu, pengeluaran uangnya banyak gitu. Jadi sedikit, dan dugaan ayah bener kan. Ternyata Adnan Al-Fatih itu dapat kelas yang cukup memuaskan sih menurut aku, karena kan di situ tidak banyak siswa yang kayak zaman dulu gitu. Zaman aku sekolah tuh bawa sekelas tuh kayak ada 40 orang. Jadi kan konsentrasi guru untuk mengajarkan anak-anak atau siswanya itu bisa terbagi dengan beberapa siswa gitu. Tapi kan dengan saat ini yang aku lihat tuh sekelas, kata Mama Nurbaila, itu 16 orang. Ya mudah-mudahan dengan adanya efisiensi siswa ini, sehingga anak-anak madrasah tidak yang reguler pun nggak kalah jauh berbeda dengan teman-temannya yang ada di MI Plus. Itu sih doaku. Dan juga aku senantiasa ingin membentengi anakku itu selalu di cover ulang di rumah gitu.
dengan pelajaran apa yang dia dapat di sekolah, nanti kita ulas di rumah dan juga kita kasih masukan-masukan itu informasi-informasi yang terbaru, bahkan yang kita dapat dari sosial media, gimana cara anak kita itu bisa berkembang dengan lebih baik lagi, dengan lebih cepat lagi nalarnya sehingga dia bisa menjadi pribadi anak yang berakhlakul karimah gitu, dan juga menjadi pribadi yang disiplin dalam menjalani aktivitas sehari-hari bahkan sampai dia dewasa kelak seperti itu. Dan juga sekali lagi ya Adnan, permohonan maaf, ayah juga bukannya nggak mau nyekolah Adnan di MI yang wow gitu, MI yang luar biasa gitu. Tapi ayah pengen menyampaikan vibrasi kita bahwa kita vibrasinya keberlimpahan gitu. Di saat Anda beli buku, belinan gitu. Di saat bayaranan gak ada keluhan di hati ayah gitu. Yang penting ayah kayak bahagia gitu ya. Ketimbang banyak yang ayah temuin gitu. Yang ayah temuin teman-teman ayah ada aja gitu yang ya nggak semua sih, ada aja yang cerita kayak oh bayaran sekolah tuh mahal banget gitu. Oh besok mau jalan-jalan bayar. Ayah tuh pengen mengurangi itu dengan distandarisasi hidup kita gitu. Dengan standarisasi kemampuan ayah kamu ini dan di saat kamu ya besok aku mau jalan-jalan ini keluarin duitnya. Ya besok aku mau beli buku ini keluarin duitnya gitu. Itu alasan aku ya Allah. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi dampak positif buat ayah, dampak positif buat mama dan kita semua. Jadi ya kita semua ada di keberlimpahan gitu, vibrasinya kita nyaman, ngejalaninnya tuh nyaman dan juga damai gitu, nggak ada drama-drama yang kayak luar biasa gitu, tidak ada. Seperti itu sih Adnan. Tetap semangat ya Adnan ya. Adnan Al-Fatih tetap semangat, dan juga adiknya Sapia juga tetap semangat karena Sapia juga bakal mau masuk antara PAUD apa Bimba nih, masih dipertimbangkan. Katanya kalau Mama Nurbaila sih pengennya di Bimba, mungkin pengennya di PAUD ya Mak ya. Mungkin biar ada perbedaan dan juga adaptasi masyarakatnya juga emang lebih banyak di PAUD sih ya, untuk berinteraksi sesama siswa gitu sama teman-temannya. Jadi pas dia masuk MI dia udah banyak teman-temannya kayak gitu ya. Mungkin ceritaku hari ini tentang Adnan Al-Fatih masuk sekolah yang membuat hati ini bahagia, seperti mencerminkan balas budiku kepada orang tuaku yang telah menyekolahkanku. Sekarang saatnya aku berbakti kepada orang tuaku dengan cara menyekolahkan anakku Adnan Al-Fatih. Sehat-sehat selalu Adnan Al-Fatih dan Sapia. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.